Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, dan yang kami hormati Ibu Vina yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada pertemuan pagi hari ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Retno Risalatul Umami dengan NIM 345. Kemudian di samping saya ada Mbak Ana Latifatul Hikmah dengan NIM 307. Di sampingnya lagi ada Mbak Hidayatul Nisa dengan NIM 355. Dan yang terakhir ada Mbak Siti Mulyasari dengan NIM 353. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang keterampilan proses sains. Kami telah menganalisis dua jurnal nasional dan jurnal internasional. Yang pertama jurnal nasional yang berjudul Peningkatan Keterampilan Proses Sains IPA menggunakan metode eksperimen di sekolah dasar, dengan nama penulis Sony Berdanus Masus dan Fadilatur Rahmi, yang diterbitkan pada tahun 2020. Next. Langsung pada latar belakang. Latar belakang dalam penelitian ini adalah rendahnya keterampilan proses sains IPA pada siswa kelas 3 SD Pelani School, Kecamatan Batang Kota, yaitu di mana observasi menunjukkan bahwa pembelajaran masih didominasi oleh guru, kurangnya fasilitas dalam pembelajaran, dan kurangnya minat belajar siswa, sehingga aktivitas keterampilan proses sains belum terjalin secara optimal. Kemudian ada beberapa siswa yang masih belum dapat melakukan pengamatan dengan menggunakan panca indera dengan benar, menggunakan alat dan bahan percobaan tidak sesuai dengan fungsi, belum aktif mengkomunikasikan hasil percobaan, dan belum dapat menyusun kesimpulan sesuai dengan hasil yang didapatkan atau yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini itu untuk mendapatkan gambaran perencanaan pembelajaran keterampilan proses sains IPA, pelaksanaan pembelajaran keterampilan proses sains IPA, dan peningkatan keterampilan proses sains IPA dengan menggunakan metode eksperimen. Penulis dalam jurnal ini menggunakan metode eksperimen berupa penelitian tindakan kelas dengan model kemis dan MC. Kemudian masuk pada kajian teori. Pada kajian teori dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya dikemukakan oleh Sudrajat pada tahun 2019 menyatakan bahwa salah satu tujuan mata pembelajaran IPA di sekolah dasar yang harus dikembangkan adalah keterampilan proses yang berhubungan dengan sains. Kemudian ada Hamalik pada tahun 2016 mengemukakan bahwa pengertian keterampilan proses dalam bidang ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan tentang konsep-konsep dalam prinsip-prinsip yang dapat diperoleh peserta didik bila dia memiliki kemampuan dasar tertentu, yaitu keterampilan proses sains yang dibutuhkan untuk menggunakan sains dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Hidayatul Nisa. Baik, selanjutnya yaitu menurut Samatoa tahun 2011 mengemukakan bahwa pembelajaran IPA tidak hanya menyampaikan informasi dan pemahaman materi saja,
namun juga harus memperhatikan pengembangan kemampuan yang lainnya, seperti kemampuan mengamati suatu objek, menggunakan alat dan bahan, melakukan percobaan, kemampuan mengkomunikasikan, dan kemampuan siswa dalam menyimpulkan hasil pengamatan atau percobaan. Kemudian, menurut Sagara, pada tahun 2014 mengemukakan bahwa metode eksperimen dalam pembelajaran adalah cara penyajian bahan pelajaran yang memungkinkan siswa melakukan percobaan untuk membuktikan sendiri suatu pertanyaan atau hipotesis yang dipelajari. Kemudian, Mulyani 2015, penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan yang dilakukan di dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian menurut Suharjono pada tahun 2017, PTK merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru bekerjasama dengan peneliti lain, atau bahkan bisa saja guru kelasnya yang menjadi peneliti di kelas untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya yaitu Colin 2014. Model Kewis dan MC Taggart terdiri dari 4 sub kegiatan, yakni perencanaan atau planning, pelaksanaan tindakan atau action, observasi atau observation, dan refleksi atau reflection yang saling berkaitan satu sama lainnya. Yang terakhir yaitu si Renger 2017. Teknik analisis data keterampilan proses sains pada tiap siklus menggunakan rumus Trianto. Kemudian yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode eksperimen pada tema energi dan perubahannya menggunakan baik. Kemudian pada pelaksanaan siklus 1, presentasi siswa yang tuntas hanya 69,23%. Kemudian pada siklus 2, presentasi siswa yang tuntas yaitu 84,61%. Hasil dari tindakan ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan proses sains IPA dari siklus 1 hingga siklus 2. Yang artinya keterampilan proses sains mengalami peningkatan setelah menggunakan metode eksperimen. Penggunaan metode eksperimen memberikan kesempatan untuk mengalami langsung, melakukan percobaan, mengamati prosesnya hingga menemukan sendiri jawabannya sehingga pengalaman siswa lebih bermakna. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mbak Siti Mulyasari. Kemudian yang selanjutnya yaitu jurnal internasional. Nah, jurnal yang kami analisis judulnya yaitu Analysis of Science Process Skill on Science Learning in Primary School. Penulisnya yaitu Dia Ayuwidianingsih, Gunnar Hadi dan Muzazina, dan diterbitkan pada tahun 2019. Yang pertama masih pada latar belakang. Latar belakangi penelitian ini adalah minimnya kegiatan eksperimen di kelas untuk pembelajaran IPA yang mengakibatkan banyaknya miskonsepsi yang muncul pada diri siswa sehingga hasil belajar IPA juga rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan proses sains siswa kelas 4 SD yang berjumlah 29. Penelitian ini hanya mengkaji keterampilan proses dasar siswa yang meliputi mengamati, membuat hipotesis, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, dan menafsirkan data. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, Trianto pada tahun 2013 menyatakan bahwa pembelajaran IPA merupakan wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, gagasan Charles pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa eksperimen dapat mendorong kreativitas siswa untuk dapat meningkatkan keterampilan dalam pemecahan masalah, keterampilan tangan, dan keterampilan komunikasi sehingga konsep dipahami lebih bermakna. Pembelajaran yang dilakukan melalui eksperimen akan membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang disampaikan oleh guru.
Selanjutnya, Temis pada tahun 2003 menyatakan bahwa keterampilan proses sains meliputi observasi, klasifikasi, kuantifikasi, bilangan dan ruang terkait, peramalan, pencatatan data, penggunaan dan pemodelan data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan, penentuan variabel, pengubahan dan pengendalian variabel, hipotesis dan pengujian dan eksperimen. Yang selanjutnya yaitu Zeyton dan Hajo pada tahun 2015 menyatakan bahwa keterampilan proses sains merupakan indikator penting bagi siswa dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, siswa perlu menguasai keterampilan proses sains. Yang selanjutnya yaitu Akano pada tahun 2016 menjelaskan bahwa keterampilan proses terbagi menjadi keterampilan dasar dan keterampilan terintegrasi. Keterampilan dasar meliputi mengukur, mengklasifikasikan, menyimpulkan, mengkomunikasikan, dan memprediksi semua yang berfungsi sebagai dasar keterampilan terintegrasi. Sedangkan keterampilan proses terintegrasi meliputi merumuskan hipotesis, mengendalikan variabel dan bereksperimen, merumuskan model, menafsirkan data dan mendefinisikan secara operasional. Baik keterampilan dasar maupun keterampilan terpadu perlu dikembangkan oleh siswa. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Mbak Ana. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari University. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini menggambarkan dan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya mengenai keterampilan proses sains dalam pembelajaran sains. Subjek yang digunakan adalah siswa kelas 4 SD Islam Diponegoro yang berjumlah 29. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi dan tes keterampilan proses sains. Berikut adalah hasil tes keterampilan proses sains. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 aspek yang diamati dalam keterampilan proses sains tergolong rendah karena hanya satu aspek yang dikategorikan baik, yaitu membuat hipotesis. Sedangkan 3 aspek indikator yang diamati yaitu merencanakan eksperimen dan melakukan eksperimen dapat dikategorikan kurang baik dan menafsirkan data tergolong kurang baik. Presentase di atas diuraikan sebagai berikut. Pada indikator menafsirkan data menjadi salah satu aspek yang memiliki persentase terendah yang menunjukkan tergolong sangat tidak baik, yaitu dengan presentasi sebesar 19% atau hanya sebanyak 6 anak. Indikator perencanaan eksperimen menjadi salah satu aspek yang memiliki persentase terendah. Kedua, yang menunjukkan tergolong kurang baik, yaitu sebesar 34,5% atau hanya sebanyak 10 anak yang tuntas pada aspek tersebut. Indikator mengamati siswa hanya mendapat presentasi sebesar 43% atau sebanyak 12 anak yang tuntas. Kemudian diperoleh hasil persentase sebesar 48% atau sebanyak 14 anak yang tuntas dan tergolong kurang baik. Presentase tersebut terdapat pada indikator melakukan eksperimen. Presentase tertinggi merupakan indikator untuk membuat hipotesis. Sebanyak 62% atau sebanyak 18 anak tuntas pada aspek tersebut. Sehingga indikator membuat hipotesis pada keterampilan proses sains dapat dikategorikan kurang baik. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi pertanyaan, apakah di sini atau di Sunan? Untuk kamu? Langsung di sini saja untuk sesi pertanyaan. Kami membuka 3 penanya. Silakan yang ingin bertanya.